Oh, ini udah ya. Nah, udah. Oke. Udah kan? Ini udah kan? Udah. Ya, langsung deh. Ya. Oke. Selamat siang teman-teman sekalian, selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Dik Darmawan, Muhammad Firdaus Adam, Muhammad Iqbal Putra Pratama Yode, dan Jasin Irfan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Object Oriented Design Fundamentals. Nah, yang pertama ada Fundamental Design Principles, Object Responsibility. Prinsip desain yang menyatakan objek bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan sistem. Ada asumsi dasar desain dan pemrograman OO, tanggung jawab termasuk mengetahui dan melakukan, objek tahu tentang objek lain atau asosiasi, dan mereka tahu tentang nilai atribut mereka. Objek tahu bagaimana melakukan metode, melakukan apa yang diminta. Perhatikan bahwa kartu CRC dan desain di bab berikutnya melibatkan penugasan tanggung jawab ke kelas untuk melakukan atau melaksanakan use case. Jika memutuskan antara dua desain alternatif, pilih salah satu di mana objek diberi tanggung jawab untuk berkolaborasi, menyelesaikan tugas. Jangan berpikir secara prosedural. Lalu ada separation of responsibility, atau disebut juga pemisahan kekhawatiran. Diterapkan ke sekelompok kelas, dipisahkan kelas menjadi paket atau grup berdasarkan fokus utama kelas. Dasar untuk desain multilayer, tampilan, domain, data. Memfasilitasi konfigurasi komputer multi-tier. Lalu ada protection from variation. Prinsip desain yang menyatakan bagian dari sistem yang tidak mungkin berubah dipisahkan atau dilindungi dari yang pasti akan berubah. Pisahkan formulir dan halaman antarmuka pengguna yang mungkin berubah dari logika aplikasi. Letakkan koneksi database dan logika SQL yang kemungkinan besar akan berubah di kelas yang terpisah dari logika aplikasi. Gunakan kelas adaptor yang cenderung berubah saat berinteraksi dengan sistem lain. Jika memutuskan antara dua desain alternatif, pilih salah satu yang memiliki perlindungan dari variasi. Lalu ada indirection. Prinsip desain yang menyatakan kelas perantara ditempatkan di antara dua kelas untuk memisahkannya tetapi masih menghubungkannya. Kelas pengontrol antara kelas UI dan kelas domain masalah adalah contohnya. Mendukung kopling rendah, indirection digunakan untuk mendukung keamanan dengan mengarahkan pesan ke kelas perantara seperti di firewall. Jika memutuskan antara dua desain alternatif, pilih salah satu di mana tipuan mengurangi kopling atau memberikan keamanan yang lebih besar. Kopling. Ukuran kuantitatif tentang seberapa dekat kelas terkait atau terpasang terat atau longgar. Dua kelas digabungkan dengan erat karena ada banyak asosiasi dengan kelas lain. Dua kelas digabungkan secara erat jika ada banyak pesan ke kelas lain. Yang terbaik adalah memiliki kelas yang digabungkan secara longgar. Jika memutuskan antara dua desain alternatif, pilih salah satu di mana kopling keseluruhan lebih sedikit. Lalu ada cohesion. Ukuran kuantitatif dari fokus atau kesatuan tujuan dalam satu kelas atau kohesivitas tinggi atau rendah. Salah satu memiliki kohesivitas tinggi jika semua tanggung jawabnya konsisten dan masuk akal untuk tujuan kelas atau pelanggan menjalankan tanggung jawab yang secara alami berlaku untuk pelanggan. Salah satu memiliki kohesivitas yang rendah. Di bagian cohesion coba ulang. Nah, salah satu kelas memiliki kohesivitas yang rendah jika tanggung jawabnya luas atau sementara. Yang terbaik adalah memiliki kelas yang kohesif. Jika memutuskan antara dua desain alternatif, pilih salah satu yang memiliki kohesivitas dan keseluruhan tinggi. Next. Yang berikutnya yaitu ada Object Oriented Program Flow. And this is three-layer architecture, bisa dilihat. Oke, boleh lanjut. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu ada instansiasi, yaitu pembuatan objek dalam memori berdasarkan template yang disediakan oleh kelas. Yang kedua itu ada metode. Metode ialah fungsi yang dieksekusi di dalam objek saat dipanggil oleh permintaan pesan atau panggilan metode.
Dan berikut di samping kiri ialah sampel Java with methods. Dan selanjutnya di samping kiri yaitu ada sampel VB.NET with methods. Dan di atas ini ialah analysis to design to implementation dengan model flow. Dan di atas ini yaitu introduction to design model dengan sequence diagram. Kemudian di atas ini yaitu introduction to design model dengan communication diagram. Yang berikut ini yaitu introduction to design model, class, responsibility, and collaboration atau CRC. Berikut ini ada step of object oriented design. Bisa lihat di bagian kiri. Dengan skema di samping berarti memiliki 3 jalur kasus. Yang pertama, simple use case menggunakan CRC cards. Yang kedua, medium use case menggunakan communication diagram. Yang ketiga yaitu ada complex use case menggunakan sequence diagram. Desain kelas diagram. Stereotype. Cara mengkategorikan elemen model berdasarkan karakteristiknya yang ditunjukkan oleh guild modes. Persistent class. Kelas yang objeknya adalah setelah sistem dimatikan. Entity class. Mengidentifikasi desain untuk kelas domain masalah. Boundary class or view class. Kelas yang ada pada batas otomatisasi sistem, seperti formulir jendela input atau halaman web. Berikutnya control class. Kelas yang menengahi antara kelas batas dan kelas entitas, bertindak sebagai switchboard antara lapisan tampilan dan lapisan domain. Dan yang terakhir, data access class. Kelas yang digunakan untuk mengambil data dari dan mengirim data ke database. Design class stereotypes. Ini adalah contohnya. Notation for design class. Jadi yang ini adalah class name, attributes, dan method signature-nya. Lalu selanjutnya ada notation for design class. Ini contohnya design class. Lalu notation for design class, attributes ini ada visibility menunjukkan apakah suatu atribut dapat diakses secara langsung oleh objek lain, biasanya private bukan public. Lalu ada nama atribut. Di sini notasi Camelback huruf kecil. Baru ada ketik ekspresi seperti kelas, string, bilangan bulat, ganda, tanggal. Baru ada nilai awal. Jika berlaku nilai default. Baru ada property. Jika berlaku seperti key seperti ini. Baru ada contoh. Contohnya itu karena string key, lalu ada starting job code integer sama dengan 01. Baru ada method signature. Ini notasi untuk suatu metode. Berisi informasi yang diperlukan untuk memanggil suatu metode. Lalu ada metode. Di sini ada visibility, menunjukkan apakah suatu metode dapat dipanggil oleh objek lain, biasanya public. Dapat menjadi pribadi jika dipanggil di dalam kelas seperti subroutine. Baru ada nama metode, Camelback huruf kecil, kata kerja, kata benda. Baru ada parameter, ini variabel yang diteruskan ke metode. Baru ada jenis pengembalian, jenis data yang dikembalikan. Contohnya get name, string, what is returned is a string. Baru ada check validity, date. Baru integer, assuming integer is a returned code. Metode tingkat kelas berlaku untuk kelas daripada objek kelas alias metode statis. Baru ada atribut
tingkat kelas, berlaku untuk kelas daripada objek alias atribut statis, garis bawah itu. Baru kelas abstrak, kelas yang tidak bisa dipakai. Hanya untuk warisan nama dicetak miring. Kelas konkret, kelas yang dapat dipakai. Ya, ini notation for a design class, syntax for name, attributes and method. Ini contohnya. Oke, sekian dan terima kasih.